Selamat berjumpa kembali para pejuang coding sekalian di channel Jago Coding. Kita kali ini akan melanjutkan membuat contoh-contoh aplikasi Graphic User Interface GUI dengan AWT dan Swing. Dan kita akan segera mempraktekkan bagaimana agar GUI yang kita buat aplikasinya bisa interaktif. Interaktif artinya itu bisa merespon ya, bisa merespon aplikasi kita jika ada diklik ya, atau klik kiri, klik kanan, atau mouse-nya bergerak ya, dan lain-lain. Nah, ini kita akan membangun suatu fungsionalitas namanya event dan listener ya, event dan listener. Apa itu event dan listener ya? Mari kita bahas bersama. Jadi ketika ada suatu aksi ya terhadap aplikasi GUI kita, Graphic User Interface ya. Aksi di sini misalnya itu maksudnya adalah misalnya ada tombol diklik ya, atau ada menu dipilih ya. Nah, sedangkan selain aksi ada istilah lah namanya misalnya kejadian ya. Sebetulnya sama, hanya dimaksudkan lebih luas ya, artinya misalnya mouse digeser ya di atas aplikasi kamu, atau misalnya ada fokus atas suatu komponen misalnya list ya, yang biasanya ada data list, nanti diklik ya, diklik-klik fokusnya ya, dipindahkan atau digeser. Nah, nanti itu kita tangkap ya kejadian-kejadian seperti itu ya. Nah, ketika suatu aksi atau kejadian terjadi pada lingkup komponen GUI aplikasi Java, maka kita bisa mengkonstruksi reaksi apa yang harus terjadi ya. Misalnya ketika ada aksi button diklik ya, suatu tombol diklik itu kan aksinya. Nah, ini si listener ini mendengarkan ya. Ya, si listener ini mendengarkan, lalu apa yang harus dilakukan sebagai reaksi kalau ada button diklik. Nah, dalam Java, aksi itu disebut event ya, event bahasa Inggris ya, event ya. Sedangkan konstruksi reaksi yang kita implementasikan disebut listener. Jadi kalau ada suatu event, itu didengarkan sama suatu listener, ditangkap nanti ya. Oh, ini diklik nih. Nah, nanti tinggal kita bikin coding reaksinya ya. Reaksinya terhadap klik tersebut. Apa yang harus dilakukan. Nah, pejuang coding sekalian, silakan kalian bikin suatu project baru namanya event listener. Seperti ini ya, project name event. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara membuat project baru di NetBeans, ini pakai NetBeans ya. Silahkan ikuti dulu ya 2 video sebelum yang ini di playlist 3 ya, bagian 1 dan 2. Ya, ini di playlist 3 tentang AWT dan Swing. Nah, ini nanti otomatis akan diusulkan kalau saya di sini ininya project location-nya Jago Coding 3 AWT dan Swing, 3 titik event listener, kalian silahkan di mana ya. Nah, nanti akan dibikin project folder-nya atau code base ya. Di sini ini adalah biasanya project location ditambah suatu directory baru sama NetBeans akan dibikin sesuai dengan nama dari project-nya. Artifact ID ini otomatis event listener, group ID kalau saya jago coding silahkan kalian nama kalian misalnya ya. Version ini juga bebas ya. Nah, package kalau saya dibikin jago coding.event listener ya. Kalian silahkan mau pakai package, mau enggak, kalau enggak dikosongin aja enggak apa-apa. Oke. Kalau ini sudah, klik finish ya. Nanti akan dibikinkan project baru. Dan projectnya masih kosong ya. Silahkan sekarang kalian membuat suatu file Java baru ya. File Java namanya event listener app ya. Projectnya yang tadi event listener ini otomatis diusulkan ya. Nanti package-nya kalian pilih di sini ya, Jago Coding Event Listener. Nah, ini nantinya akan dibuatkan file event listener app.java di base code ya, atau di project folder di sini ya. Kalau sudah ini tinggal klik finish. Nah, nanti akan ada public class event listener sampai sini ya. Nah, kalian ketik implements action listener. Action listener ini interface-nya ada di package. Kalian harus input ini nih, import java.awt.event.bintang. Artinya agar di action listener ini bisa digunakan ya, diimport dulu secara legal. Implements ini ya, kata kunci kalian sudah belajar ya tentang interface di fundamental Java programming. Artinya kita akan mengimplementasikan si action listener ini. Lalu ada konstruktor ya, dibuat event listener app seperti ini. Nah, ini ada merah nanti ketika kalian setelah menambahkan implement action listener. Ini merah ya. Kenapa merah? Ini karena
kita sudah menyatakan mau mengimplementasikan action listener, tapi belum ada metode yang diimplementasikannya. Action listener ini sebagai interface kemungkinan besar dia punya metode ya. Nah, ini bisa kalian tulis metodenya, diketik, tapi bisa juga kalau di NetBeans otomatis klik aja ini nih yang kiri yang lampu tanda seru ini. Klik ya. Nanti akan muncul menu ya. Nah, implement all abstract method artinya akan mengimplementasikan semua metode yang ada di action listener. Ya. Diklik aja implement all abstract method. Ya, klik ini. Ah, nanti akan muncul satu metode baru seperti ini. Ada tulisan override ya, artinya ditulis ulang. Ya, ini metode ini action perform dengan visibilitas public dan return value void dan ada uh, parameter ya dari tipe action event. Action event juga ini ada di package Java AWT event ini ya. Nah, action perform ini sebetulnya metode milik action listener. Sekarang sudah kita implementasikan. Secara default NetBeans nulis ini throw new unsupported operation exception, artinya belum ada apa-apa nih, ada exception aja. Nah, nanti kita menuliskan reaksinya itu di sini. Ini dihilangkan, nanti akan kita tulis kode reaksinya di sini. Oke ya, sudah nggak ada error ya. Nah, ini akan kita tambahkan beberapa hal penting, pejuang coding sekalian. Pertama-tama, kita akan membuat 4 komponen ini nanti. 4 komponen akan ditampilkan sebagai GUI kita. Pertama ada frame-nya ya. Tipe frame ini ada di komponen ini semuanya ada di package java.awt ya. Frame, ini m frame, label m label, new label. Kalian boleh labelnya misalnya ditulisin di sini hello di dalam tanda kurung ya, tanda kutip ya. Tapi saya ini kosongkan aja label dan ini ada button matahari ya, tulisannya matahari. Dan ini button, m button kayak gini instansiasinya, new button bulan. Oke? Nah, lalu ini kelihatan di atas ditambah lagi nih kan tadi implement action listener, kita tambah lagi extends window adapter. Jadi si class event listener yang kita bikin ini juga menjadi subclass ya, mewarisi dari window adapter. Ini window adapter ini juga nantinya punya metode ya. Metodenya otomatis dia window adapter ini untuk si frame ini. Jadi kan selama ini dengan AWT di contoh sebelumnya nggak bisa ditutup frame-nya ya, harus di Ctrl C atau gimana ya. Nah, sekarang dengan window adapter ini biar kalau diklik yang tanda silang di sudut kanan atas itu bisa ditutup pakai window adapter ya. Dibuat aja kelas kita event listener app ini mewarisi metode-metode yang ada di window adapter. Lalu ini muncul ada construct GUI ya. Nah, ini belum ya. Nanti akan kita lihat bagaimana ini mengimplementasikannya. Artinya kita ada metode baru construct GUI yang dipanggil di konstruktor ya. Nanti di dalamnya seperti apa? Nanti akan kita lihat ya. Nah, kita akan ke sini dulu. Tadi kan kita punya action perform dari interface action listener ya. Nah, ini kita isi di dalamnya si E ini, si event yang ditangkap nih oleh listener ini ya, ditangkap. Ini get action command. Komandonya apa nih ya, cirinya. Kalau equal matahari, nah ini button matahari nih. Jadi ini akan sesuai tulisan di buttonnya. Tulisan di buttonnya apa ya. Kalau matahari, kita akan di si labelnya itu set text ini untuk merubah tulisan di label ya. Set text, simpan teks matahari bersinar. Tapi kalau yang dikliknya button bulan, maka e.get action command-nya akan equals bulan ya. Nah, lalu di labelnya kita set teks bulan bersinar. Kalau kita override window closing, dari mana nih window closing ini? Sebetulnya kepunyaan si window adapter ya. Window adapter yang ini nih, ada satu metode namanya window closing. Ya. Ini kalau pasti dipanggil, ini udah pasti dipanggil kalau yang tanda silang kanan atas di frame itu klik. Ini akan dipanggil pasti. Jadi ininya si window event E-nya nggak usah dilihat ya. Langsung aja si M frame punya kita dispose. Dispose itu sama dengan exit ya. Dispose, tutup ya. Ditutup si frame-nya, selesai ya. Nah, nanti kita juga tentunya harus buat main method ya. Public static void main seperti ini. Nah, kalian di sini hanya tinggal instansiasi aja si kelas kita event listener app ya. New event listener app ya. Nanti akan frame-nya. Jadi hanya tinggal begini. Oke?
Lanjut tadi yang construct GUI itu yang dipanggil, kita balik ke sini nih, ada construct GUI, ya ini apa sih isinya. Jadi ketika event listener up dipanggil, construct GUI akan dipanggil gitu loh. Ini kan dipanggil event listener up constructor, ya, maka di dalamnya akan memanggil construct GUI, buatan kita ini ya. Nah, construct GUI itu ngapain? Nah ini kita bikin, ini untuk menyusun si komponen-komponen. Jadi instansiasikan si frame-nya, new frame. Nanti judul di kiri atas frame-nya ada tulis demo event listener. Ya. Set visible true, kelihatan si frame-nya. Ya. Set size, ukurannya 300 pixel kali 200 pixel. Panjang lebar ke kanan ya, 300 pixel, ke bawah lebar 200. Nah, lalu si frame-nya add aja ya. Add M-label ke dalam frame ya. Masukkan komponennya, ada label, button matahari, dan button bulan. Masukin. Nah, lalu si frame-nya itu biar bisa ditutup, si listener-nya itu dimasukin. Add window listener, this. This ini adalah reference ya, reference terhadap kelas yang kita buat sendiri ya. Kenapa seperti ini? Jadi kelas yang kita buat sendiri ini, listener-nya dirinya sendiri gitu loh ya. Add window listener. Listener-nya itu dirinya sendiri ya, seperti ini. Karena kan tadi kelas yang kita bikin ini sudah mewarisi dari window adapter ya. Nah, juga sekali lagi button matahari dan button bulan nih, 2 kali lagi add action. Kalau ini kan window listener, kalau ini action listener. Nah, ini nanti kalau action listener ini yang action perform tadi yang dari, nah yang ini akan berpengaruh yang ini terhadap si button. Biar berpengaruh diinstalasi dulu lah istilahnya gitu action listenernya dengan kata add action listener metodenya. Nah, gimana action listener-nya? Objeknya yaitu di kelas kita sendiri, jadi pakai this semua. Oke? Nah, ini kalau dijalankan nanti, ya kalian compile dulu, ya kalian compile, ya build, tahu caranya kan ya. Lalu run filenya, nanti akan muncul seperti ini, cuma bulan doang. Loh, yang matahari dan label ini button, kalian bisa klik ini ya. Nah, yang button sama matahari mana? Gitu loh, kan nggak kelihatan ya? Ini dikarenakan gini, para pejuang. Button ada sebetulnya. Ada di bawah button bulan ini, numpuk. Jadi ngerti nggak numpuk ya? Di labelnya juga ada numpuk. Numpuk kayak kartu. Kalian punya kartu 3 biji disimpan kan saling tumpuk tuh. Jadi hanya kelihatan yang atasnya doang. Jadi yang paling atas nih bulan kenapa? Karena dia di add paling terakhir nih, frame add button. Jadi ini 1, kedua, ketiga numpuk. Wah, kalau numpuk gini mana ya gitu ya. Jadi bukan ini yang kita inginkan ya kan? Nah, kita edit lagi yang construct-nya. Edit. Nah, seperti ini ya. Pertama ini kita perhatikan betul. Ya, ini sama atasnya masih frame, instansiasi, lalu set visible true, lalu set size 300 200. Nah, ini set layout. Apa itu layout? Layout ini suatu aturan objek yang mengatur layout dari frame kita. Tadi frame-nya namanya frame kartu ya. Jadi ada nantinya card layout card ya, kartu bahasa Inggris. Nah, itu kita hapus dulu dengan set layout 0. Jadi kita nggak pakai layout nih, kita sembarang. Nah, layout ini apa? Ini penting. Jadi kalian nanti ya di aplikasi GUI kalian itu bisa bikin layout, mau disimpan di mana komponen-komponen kalian secara otomatis, ya. Nah, itu nanti di video berikutnya lah akan saya terangkan bagaimana berbagai macam layout kalian pergunakan. Sekarang kita tidak pakai layout dulu. Nah, kalau tidak pakai layout, komponen-komponen kita ini harus kita tetapkan koordinatnya di dalam frame mau seperti apa. Nah, ini pakai set wilayah di mana si komponen berada. Label 70 ini dalam pixel ya. Jadi 70 pixel ke kanan dari frame. Ini 50 ke bawah. Jadi ini koordinat X, ini koordinat Y. Ya, bounds ini. 70X ke kanan geser di wilayah frame. 50 ke bawah. Nah, ketemu nih. Itu untuk titik atas kiri. Nah, ini lebarnya, lebar dari si label. Lebarnya 140 pixel ke kanan. Ini tingginya, ya. Tebalnya, ya, 30 pixel. Nah, lalu button bulan kita set bounds, dia dari
kiri frame 50 ke bawah 100 pixel. Dia punya lebar si buttonnya 65 ya ke kanan ya panjangnya. Ini tingginya 30 tebalnya. Lalu button matahari set bounce ini 165 dari sisi kiri, dari 100 pixel dari atas. Jadi sejajar nih dari atas dengan bulannya, sejajarnya. Cuma ini ada di sebelah kirinya si bulan dah kelihatannya koordinatnya. Panjangnya juga sama 65 dan tebalnya 30. Nah, ini add baru ya. Nah, jadi kalau tidak pakai layout seperti ini. Tapi kalau komponen kalian nanti ke depannya banyak ya pusing juga ngaturnya ya. Makanya pakai layout biar otomatis sama layout diatur. Nah, itu mungkin di video berikutnya ya. Yang lainnya tetap sama. Nah, ini kalau kalian compile ulang, harus compile ulang dulu ya, build ulang, clean and build, lalu run filenya ya kalau udah nggak ada error. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi terlihat nih bulan matahari ya. Ini di set bounce tadi posisinya di sini, ini bubble di sini. Nah, silakan kalian coba-coba kalau klik bulan nanti tulisan bulan bersinar. Kalau klik matahari bulan bersinar. Artinya ketika ini diklik ini akan memanggil metode action perform tadi ya, action perform yang udah kita buat. Oke ya. Nah, tanggung nih ya masih di video ini saya akan memberikan suatu alternatif. Ya, alternatif cara menulis kode seperti tadi itu sebetulnya bisa ada beberapa macam, bisa ada sekitar 3 macam lah ya. Tapi saya akan perlihatkan di sini 2 macam. Bedanya apa? Tapi aplikasinya persis sama ya, persis tampilannya sama ya, nggak ada perbedaannya. Hanya cara kalian codingnya ya, secara abstraksi bagaimana objek orientednya agak berbeda sedikit. Kalian di project kalian ya tinggal tambahkan aja lah file baru ya. File baru, jangan buat project baru, nggak usah project baru, langsung file baru namanya event listener up x extended ya, x. Nah, ini nanti akan dibuatkan suatu file event listener up x.java. Ya, seperti ini. Nah, terus begini, para penjual kalian ini apa ya? Di sini sebetulnya tadi udah disediakan superclass-nya apa nih? Nah, lalu interface yang akan diimplementasikan apa? Sebetulnya bisa diisi ini, kita belum pernah gunakan. Nah, sekarang akan kita coba. Jadi gini, kalau tadi kan si frame itu, nah si frame itu kan sebagai variabel. Nah ini tadi, lagi ke sini. Si frame kan sebagai variabel nih, bener nggak? Ya. Nanti si frame ini diinstansiasi kan, muncullah frame. Sekarang begini, kita akan bikin kelas kita ini sendiri sebagai turunan dari frame. Ya. Jadi superclass di sini diisi dengan frame. Kita klik browse, ya. Nanti akan muncul seperti ini. Kita ketik di sini frame. Nah ini muncul kelasnya namanya frame di package java.awt. Pilih yang ini frame ada yang lainnya tapi jangan ya. Ini lain lagi. Yang ini yang java.awt. Kita kan lagi melatih awt. Klik ini ya. Lalu oke. Nah, ini library-nya dari JDK 16.0. Benar? Oke. Ya. Nah, lalu kalau sudah oke ya itu nanti akan muncul di sini frame. Ya. Nah, sekarang interface action listener nih ya. Kita akan action listener, kita klik di sini browse ya, yang bagian interface browse. Klik di situ. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Hanya yang muncul hanya interface aja. Tulis action di sini. Atau action listener boleh ya, lengkap. Nanti akan muncul nih action listener. Jangan yang action ini ya. Jadi bagusnya kalian di sini pencariannya action listener klik ketik lengkap. Yang action listener ini yang Java awt yang event. Ya, yang event. Klik ini lalu oke. Ya. Nah, nantinya akan kayak gini, awt frame di sini, event action listener di sini. Ini superclass dari kelas kita event listener up x dan akan mengimplementasikan action listener ini. Klik finish ya. Nah, nanti akan seperti ini. Ya. Jadi, sekarang kali ini si event listener up x ini extend frame. Di aplikasi kita ini frame itu sendiri ya karena mewarisi dan masih mengimplementasikan action listener. Nah, jadi variabelnya tinggal komponennya cuma 3 nih. Si frame udah nggak ada di sini, tinggal label, button, dan button. Ini masih sama labelnya, buttonnya masih matahari, masih bulan. Ya.
Nah, cuma ada beda sedikit di Event Listener UpX konstruktornya ini kita bikin kita harus input titel. Titel ya. Nah, titelnya kita panggil super titel. Jadi ke yang ini si frame ini sebetulnya ya. Si frame ini kan super kelasnya ya. Titelnya kita masukin titel dari window-nya nanti ya. Lalu panggil sama suatu method construct guy yang nanti kita bikin mirip dengan yang tadi ya. Nah, seperti ini. Nanti ini ada yang beda sedikit. Ini sama langsung set visible. Jadi tidak harus mframe titik set visible kayak tadi. Nggak harus. Atau mframe set. Karena aplikasi kita ini itu si frame itu sendiri ya. Si frame itu sendiri. Jadi tinggal set visible ya. Set size, set layout-nya 0. Udah ya. Nah, lalu kita punya label, button dan matahari, bound-nya sama ya, set bound-nya. Nah, tinggal add. Jadi tidak mframe add, nggak gitu kayak di yang contoh yang pertama. Yang kedua ini tinggal add karena si kelas kita ini sendiri adalah turunan dari frame, oke? Nah, sama button matahari add action listener ya, dan bulan action listener. Nah, sekarang yang window adapternya gimana nih gitu kan? Kan kalau yang di contoh sebelumnya si window adapternya itu sebagai parent class ya. Kalau sekarang parent classnya frame kali ini ya. Nah, jadi sekarang kita instansiasikan aja window adapter WA ya, variabelnya new window adapter kurung buka kurung tutup. Nah, ini ada kurawal, ini harus ditutup lagi di sini ya. Override aja langsung di sini, public void window closing window event dispose. Tidak harus mframe titik dispose, langsung dispose aja. Nah, jadi ini langsung diinstansiasi ya, di kelas window adapternya ya. Nah, kalau udah diinstansiasi harus di add window listener-nya WA ya, di add window listener terhadap si frame yang kita punya. Oke, jadi agak beda ya, kayak gini ya, closing window. Nah, ininya persis sama, action performnya sama ya. Hanya di mainnya nih, new event listener UpX harus dimasukkan titel dari window-nya ya. Sebagai titel, demo extended event listener. Ini akan dimasukkan ke frame kita sebagai titel di atas judul. Ya. Nah, itu nanti di clean and build ya. Silahkan di clean and build sampai tidak ada error, clean and build. Nah, sekarang kan jadi ada 2 file nih project kalian ya. Ini ada tanda hijau gini. Artinya kalau tanda hijau ini main class, main method ya, punya main method. Jadi kalian di satu project punya 2 main class, nggak apa-apa ya kayak gini ya. Ini bisa dieksekusi, ini bisa dieksekusi ya kan. Nah, kalian tinggal klik aja mana yang mau dieksekusi. Kan sekarang yang X ini ya, event listener UpX, klik kanan. Klik kanan nanti muncul window seperti ini. Tinggal klik run file. Ya, karena jadi ada 2 harus dipilih dulu ininya ya. Klik kanan run file. Atau ada cara lain, yaitu begini. Kalau cara lain itu di project kalian tinggal ada menu di sini di atas kan nih yang hijau ya, run ini ya. Tinggal run. Nah, dia akan tahu bahwa itu kita harus milih dulu nih run yang mana nih gitu ya. Ada 2 nih yang up atau yang X ya. Kita pindahkan kliknya yang event UpX ya. Kita pilih yang UpX di sini ya. Lalu select main class. Select main class. Nanti akan dijalankan, jadi kalian bisa kayak seperti ini jalaninnya ya lewat menu di bar di atas. Terus kalian pilih yang bawah event listener UpX. Atau bisa kayak gini ya, klik kanan aja langsung run ya. Sama aja ya. Nah, nanti kalau itu dijalankan pejuang coding sekalian, hasilnya persis sama ya. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa untuk membuat aplikasi GUI frame itu bisa sebagai frame-nya bisa sebagai member variable, bisa juga kelas kita dibikin turunan dari frame itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ini perlu kalian perhatikan nanti source code-nya ya, betul-betul ya dikaji ya, sampai kalian paham, jangan cepet-cepet ya. Jangan terlalu cepat, kalian pahami aja ya, dipahami source code. Kalau ada yang tidak atau kurang mengerti ya, atau ada error kalian, silahkan tuliskan di komentar video ini ya, silahkan ya. Nah, para pejuang coding sekalian seperti biasa untuk contoh source code yang ini bisa di-download di http jagocoding.web.id ya. Download aja di sana.
Bagi yang belum subscribe dan, klik tanda lonceng, silahkan dilakukan subscribe dan klik tanda lonceng agar, video-video yang berikutnya ini ya akan tambah seru ya pelajarannya, kalian nanti akan dinotifikasi, dikasih tahu bahwa ada, video baru. Oke, terima kasih, selamat berlatih coding para pejuang coding sekalian. Bye-bye.